Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Sultan Amalia dari kelas A3 Fakultas Vokasi Program Studi D4K3 Universitas Balikpapan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahaya dehidrasi bagi para pekerja. Dehidrasi adalah istilah yang digunakan ketika tubuh kehilangan banyak air. Tubuh membutuhkan sejumlah air untuk bekerja secara normal. Tubuh kita terdiri dari sekitar 2/3 air. Dehidrasi parah adalah keadaan darurat medis dan dapat mengancam jiwa. Kematian karena dehidrasi dapat terjadi dalam 3 hari atau kurang. Tidak ada yang bisa hidup lebih dari 5 hingga 6 hari tanpa air. Jika saat Anda bekerja, kemudian Anda merasa sangat lelah dan haus serta pusing, bisa jadi Anda sedang mengalami dehidrasi. Dehidrasi jangan dianggap sepele karena dehidrasi berat sangat berbahaya dan mengancam jiwa. Dehidrasi yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan batu ginjal hingga gagal ginjal. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga tubuh kita agar tidak dehidrasi saat bekerja atau beraktivitas. Selain itu, seseorang dengan kondisi tubuh yang kurang cairan secara berlebihan dapat beresiko terserangan heat stroke yang dapat memicu kerusakan otak. Lebih fatal lagi, dapat menyebabkan kematian. Orang-orang yang mengkonsumsi air minum lebih sedikit dibanding cairan yang dibutuhkan tubuh umumnya mengalami dehidrasi. Dehidrasi ini tentunya dapat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang kita lakukan, kondisi lingkungan tempat kita bekerja, dan juga usia. Umumnya, orang yang bekerja di lingkungan yang panas akan mengalami dehidrasi. Beberapa gejala Anda mengalami dehidrasi, misalnya saat Anda merasa pusing, lemah, atau bahkan ingin pingsan, dan warna urin Anda berwarna gelap. Ketika Anda mengalami kondisi tersebut, maka Anda sudah harusnya waspada. Berikut bahaya dehidrasi yang dapat mengancam kesehatan. Yang pertama, syok. Kekurangan cairan dalam tubuh dapat menyebabkan penurunan volume cairan dalam tubuh. Ketika tubuh tidak dapat melakukan kompensasi terhadap hal ini, maka tekanan darah ikut turun drastis. Penurunan ini mengganggu pasokan oksigen ke sel-sel tubuh, sehingga kerja organ vital pun ikut terganggu. Yang kedua, koma. Syok yang tidak segera diatasi bisa menyebabkan kekurangnya pasokan darah dan oksigen ke otak. Ketika otak berkekurangan oksigen untuk bekerja, maka terjadi koma. Akibat lainnya adalah kegagalan fungsi banyak organ vital dalam tubuh. Yang ketiga, gagal ginjal. Kurangnya volume cairan dalam tubuh menurunkan filtrasi glomerulus yang terjadi pada ginjal untuk mencerna urin sehingga fungsi ginjal terganggu. Tidak heran pada mereka yang dehidrasi, produksi urin berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Gangguan elektrolit dan kejang. Banyaknya cairan yang keluar dari tubuh dapat diikuti dengan gangguan keseimbangan elektrolit. Elektrolit berfungsi menghantarkan sinyal listrik antara sel sehingga menimbulkan gangguan kontraksi otot, ritme jantung, kejang, bahkan penurunan kesadaran. Yang kelima, ada heat injury. Saat berada di lingkungan yang bersuhu panas, tubuh berusaha mengeluarkan panas lewat keringat. Dehidrasi akibat keringat yang berlebihan dan kurangnya asupan cairan dapat menyebabkan kram otot dan kelemahan otot. Yang keenam, kematian. Jika dehidrasi tidak segera ditangani, kegagalan fungsi organ vital dan dampak serius lainnya dapat menyebabkan kematian. Mengatasi dehidrasi bergantung pada derajat dehidrasi yang dialami. Jika dehidrasi bersifat ringan, Anda dapat mengembalikan cairan tubuh dengan mengkonsumsi air putih atau cairan isotonik. Sedangkan jika dehidrasi sedang hingga berat,
sebaiknya ditangani oleh dokter secara langsung agar tidak menimbulkan komplikasi serius. Penanggulangannya, yang pertama, minum lebih banyak cairan terutama air atau minum yang mengandung elektrolit. Yang kedua, cairan harus diminum sering dalam jumlah kecil karena minum terlalu banyak terlalu cepat menyebabkan muntah. Yang ketiga, hindari minuman cairan yang mengandung kafein karena dapat merangsang kehilangan air lebih lanjut dengan meningkatkan buang air kecil. Pencegahannya, yang pertama, konsumsilah banyak cairan dan makanan yang mengandung banyak air seperti buah-buahan dan sayur-sayuran secara teratur. Yang kedua, minumlah cairan ekstra saat cuaca panas. Untuk itu, pada Safety Talk hari ini kami menghimbau kepada rekan-rekan untuk senantiasa memastikan bahwa tubuhnya tidak mengalami dehidrasi. Beberapa rekomendasi ada yang menganjurkan untuk minum air sebanyak 8 gelas per hari. Ada pula yang menganjurkan 6 gelas per hari. Tentunya hal ini kembali kepada aktivitas dan kondisi lingkungan kita beraktivitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.